Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat konten kreator dan sahabat El Capasa dimanapun saja Anda berada? Apa kabar pagi ini? Semangat selalu ya, sehat semua. Sebelumnya ngopi dulu. Mantap. Ngopi dulu biar cerdas. Dulu nggak apa-apa kan ngerokok. Jadi kawan-kawan melansir dari sebuah channel. Channelnya update pertahanan. Namanya channel, saya ulang, nama channelnya update pertahanan. Itu memuat tentang ribuan kapal Cina serbu tambang migas Indonesia. Ya kan? Serbu tambang migas. Artinya di sini potensi sumber daya alam kita ini banyak diincar oleh negara-negara luar, terutama negara-negara maju ya, negara-negara yang berkepentingan sekali. Itulah pentingnya sumber daya kita yang sampai sekarang masih banyak mungkin yang belum tereksplorasi. Khususnya ini di Laut Natuna gitu loh. Laut Natuna ini kaya akan di dalamnya sumber daya alam seperti minyak. Tapi bukan hanya minyak saja. Kenapa kapal-kapal dari luar terutama Cina ya dan Vietnam itu banyak di sana? Karena itu berada di perbatasan, jadi mungkin potensi konfliknya perbatasannya ada. Jangankan yang di laut, yang memang kadang nggak kelihatan batas jelasnya. Yang di darat aja kadang masih bersinggungan, apalagi di laut seluas itu ya. Jadi di sana kawan-kawan disebutkan dalam salah satu channel itu tadi update pertahanan, kita memiliki harta karun berupa cadangan hidrokarbon raksasa mencapai 220 triliun kaki kubik PCF di Blok Natuna. Dan itu ditemukan 47 tahun 47 tahun lalu, berarti ya sekitar tahun 70-an ya, 72 atau 73. Kemungkinan 73 lah, 73 74. Seumur saya itu. Tapi apakah sudah tampak seperti 47 tahun? Kayaknya belum ya. Oke, just kidding. Nah ini kawan-kawan, artinya kita harus bisa menjaga sumber daya alam kekayaan kita. Kekayaan yang nggak pernah habis di bumi Nusantara ini, yang diduga bisa menjadi incaran banyak pihak ya. Karena negara kita kaya. Ini yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang makmur. Jadi kalau bicara tentang cadangan hidrokarbon itu dia banyak manfaat. 220 triliun. Bayangin. Dia bisa berguna untuk sebagai misalnya kayak di dalam nasi itu kan. Nasi itu kan ada kandungan karbohidrat yang merupakan senyawa dari salah satu senyawa dari hidrokarbon, bahwa di dalam karbohidrat itu tersusun senyawa glukosa yang menjadi sumber energi dan hewan. Dan glukosa tersebut memiliki struktur hidrokarbon alkana dengan bentuk silpik yang saling berkaitan. Kemudian hidrokarbon itu juga selain ada di makanan seperti di beras, itu juga berfungsi untuk sebagai bahan bakar ya. Misalnya ketika kita menggunakan transportasi darat, ya kan, bensin yang kita selalu gunakan pada motor dan mobil itu merupakan juga salah satu senyawa hidrokarbon rantai panjang. Struktur dari bensin itu bervariasi, yang bermula dari C7 hingga C11 sesuai dengan oktan. Kalau kawan-kawan pernah dengar dengan oktan. Bensin itu diperoleh dari hasil proses tambang minyak bumi yang dihasilkan dari proses alami. Nah ini ya kan,
Jadi banyak sumber daya kita, sumber daya alam kita yang memang harus banyak dijaga. Sekarang pertanyaannya, mampu nggak kita menjaga ini kedaulatan laut? Bukan hanya kedaulatan laut, tapi ini juga merupakan kedaulatan negara, ya kan? Nah, hidrokarbon juga menjadi penyusun utama dari minyak bumi dan juga gas alam. Bahan-bahan ini dapat ditemukan dari hasil proses pertambangan dan dapat diolah dari permukaan bumi. Karena minyak bumi itu merupakan campuran dari hidrokarbon cair, sedangkan gas alam sendiri terdiri dari senyawa metana atau fosil yang terpendam yang menjadi sumber utama dari hidrokarbon di dalam di dalam tanah. Hidrokarbon juga berfungsi sebagai bahan ini ya, plastik. Jadi yang kita gunakan plastik sehari yang digunakan untuk beli cabai, beli sayuran itu, gitu kan? Itu salah satu juga satu contoh senyawa dari hidrokarbon, ya kan? Hidrokarbon itu mampu membentuk polimer yang salah satu aplikasinya yang saya bilang tadi, yaitu plastik, ya kan? Plastik pada umumnya memiliki struktur yaitu polipropilena yang merupakan polimer atau rantai panjang dari propilena dan etilena. Jadi agak-agak susah ya ini nama-nama kimia semua. Ya, jadi dua senyawa ini merupakan senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon rantai panjang yang berpolimerisasi. Sulit menyebutkannya guys. Susah kali. Dan juga hidrokarbon itu juga sebagai obat bius dalam dunia medis, ya kan? Salah satunya etana. Nah, ini salah satu juga senyawa hidrokarbon yang sifatnya tidak jenuh dengan ikatan rangkap dua atau turunan dari alkana yang difungsikan sebagai obat bius dalam dunia medis. Tetapi tentunya ya kawan-kawan, apapun namanya hidrokarbon ataupun potensi apa, jelas ada dampak ya positif dan negatif, terutama dalam kehidupan. Jadi memang adanya kandungan hidrokarbon yang memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mampu menggunakannya secara benar, dia akan menjadi sebuah dilema. Selain dia memiliki sisi manfaat dalam perkembangan industri, terutama teknologi di dalam kehidupan, hidrokarbon juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan, ya kan? Tapi artinya itu balik itu tadi, seberapa besar kegunaan dan manfaat yang bisa kita kelola, ya kan? Intinya segala sesuatu jangan berlebihan. Jadi kembali ke awal tadi, potensi sumber daya alam yang ada di Republik Indonesia di bumi Nusantara ini harus dijaga, ya kan? Di situ ada Bakamla, ada semua unsur yang terlibat bisa bekerja sama untuk menjaga kedaulatan laut kita. Jangan sampai sumber daya ini selalu diintip oleh pihak asing. Kalau semua sudah dia ambil asing, apa jadinya yang bisa kita sampaikan pada generasi mendatang? Oke, sekian ulasan singkat saya pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi jangan jadikan referensi. Terima kasih sebelumnya. Salam sehat, sukses selalu buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.